Untuk acara selanjutnya, kajian Nuzulul Quran dengan tema Al-Quran dan Masa Depan Pengembangan Ipteks di Dunia Islam oleh Profesor Agus Purwanto, DSc. Kepada yang terhormat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allama bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habib nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Kepada yang kita hormati Bapak mantan Rektor Unibra, Prof. Mantan Rektor pada saat itu. Rektor pada saat itu. Kemudian teman-teman semua, teman-teman alumni khususnya, ya, Mas Alis kalau kuliahnya sebenarnya lebih lama. Kalau tadi 7,5 tahun jadi ketua PDM Batu, kalau 9 tahun langsung jadi ketua PWM. Jadi begini, saya dulu ketika datang di Malang tahun 93, ya, kemudian ngajari teknik, kemudian saya sampaikan kelemahan utama teman-teman IMM itu karena tidak berlatar pesantren seperti halnya teman-teman PMII, maka jelas kemampuan baca kitab klasiknya itu ya limit 0 lah begitu ya. Nah, padahal ketika muktamar di Purwokerto saya menulis bahwa IMM itu kader think tanknya persyarikatan, ya, maka dan habitatnya itu adalah kampus, maka IMM itu harus kembali ke kampus, IMM harus ke gerakan pemikiran, gitu. Atau kalau tidak, IMM bubar aja, begitu. Sebab kalau enggak, nanti wujuduhu ka'adamihi, ya, mau gerak dalam bidang politik mesti kalah dari pemuda, begitu kan? Ngurusi bimbel ya itu lahannya IPM, gitu. Jadi, ya. Nah, tapi konsekuensinya saya harus turun gunung, begitu ya. Jadi alhamdulillah kehadiran saya di Malang 3 tahun 93 sampai 96 itu ya pada akhirnya sampai kemudian tercetus nama Aufklärung. Ini kan hasil dari kursus filsafat. Nah, ini karya materinya ada di sini. Tapi ini arsip saya. Jadi ini materi yang kemudian membuat teman-teman IMM Malang itu menjadi tokoh demonstran ketika 98 itu setelah mereka kursus filsafat, ya, selama 8 hari berturut-turut setiap sore ba'da asar sampai jelang maghrib, itu nyaris pesertanya tidak berkurang 70 mahasiswa, ya. Jadi artinya itu prestasi saya yang mungkin orang lain sulit menyamai. Karena bagaimana mungkin ada kursus filsafat yang tidak ada SKS-nya, ya, tapi pesertanya bisa bertahan. Itu pada waktu itu saya juga ditanya oleh warek di Universitas Jember, ya, kok bisa Mas Agus bisa begitu? Sekarang kan zamannya bisnis, Mas Agus malah bikin apa? Kunci ya, kunci masa depan itu kan. Sebenarnya bukan kunci masa depan, kunci kehidupan itu sendiri kan kita lihat realitas itu kan Tuhan, manusia dan alam, ya. Jadi ini harus saling berkelindan satu dengan yang lain, begitu. Ya. Nah, kelemahan umat Islam ini kan mengabaikan 800 ayat alam, ya. Ini yang kemudian saya tulis. Jadi ini nanti saya tinggal di rumah Aufklärung ini, ya. Jadi ya minimum saya hadir dalam bentuk gagasan di buku ini, gitu ya. Jadi ini ayat-ayat semesta dan kemudian ini adalah nalar ayat-ayat semesta, ya. Dan ini disertasi yang kemudian dibukukan
tentang ayat-ayat semesta. Jadi di disertasi di UIN Jogja, ya. Jadi di disertasi ini saya disejajarkan dengan nama, sebentar dulu ya. Ya, Hegel, Ken Wilber, David Hartley, dan kemudian Arkon maupun Al-Jabiri. Jadi dialektika pendekatan berpikir menuju paradigma integrasi, model mazhab Win Sunan Kalijogo, Hegel dan seterusnya, dan Agus Purwanto, begitu ya. Nah, iya. Jadi manusia itu kan berbeda dari makhluk yang lain itu kan di akalnya, ya. Sering saya sampaikan pada waktu yang lalu bahwa dalam buku Yahudi atau Desain Kehendak Tuhan, Max Dimon itu menulis bahwa Yahudi itu kan komunitasnya tidak sampai 1% di manusia di muka bumi, ya, bahkan tidak punya direct territory. Tapi Yahudi itu selalu mengisi peradaban, bahkan sampai saat ini. Kemudian bisa dilihat bahwa 16% pemenang Nobel dalam bidang fisika dan kedokteran itu adalah orang-orang Yahudi. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena pertama, ada 4 prinsip. Pertama, mereka merasa sebagai bangsa pilihan. Kalau bangsa pilihan kita juga, kuntum khara ummah, kemudian ya. Nah, kemudian mereka nggak percaya bahwa anak mereka bisa mewujudkan superioritas itu. Maka orang yang Yahudi hidup saat ini itu langsung berusaha untuk mewujudkan itu. Nah, kemudian kemudian yang ketiga, manusia itu dibedakan oleh akalnya. Maka kalau tadi saya diminta untuk berbicara iptek, ya, karena iptek ini terkait dengan pemahaman kita terhadap alam, kan, ya. Dan di Al-Quran itu ada 800 ayat alam, itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Sayangnya umat Islam itu hanya fokus pada persoalan fikih plus tasawuf, ya. Jadi kita tuh mandek di era Al-Ghazali, gitu. Jadi Al-Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah yang di bab 17-nya itu kan menolak kausalitas. Nah, itulah yang kemudian ya dikomentari oleh Ibnu Rus di dalam kitabnya Tahafut at-Tahafut, ya. Wa man rafa'al asbab rafa'al aql. Jadi barang siapa yang menolak kausalitas itu sejatinya menolak akal, gitu loh. Ya, nggak bisa manusia itu menolak akal. Justru akal itu adalah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, begitu. Dan disitulah sains kemudian dibangun. Nah, kita ini lemah, ya. Perkembangan mutakhir, ya. Yang mutakhir tentu ChatGPT, ya. Artificial intelligence. Ini kan bahkan pencetusnya sendiri sekarang juga mulai bingung, ya. Di luar dugaan yang bersangkutan, gitu ya. Karena kemajuannya luar biasa. Tapi yang jelas ini nanti punya dampak yang serius, ya, dampak yang serius, gitu. Akan ada pola-pola relasi baru, pola bimbingan baru, pola presentasi di kampus. Kalau enggak, karena sekarang mahasiswa dengan berkomunikasi dengan itu disuruh menyusun skripsi itu bisa dalam waktu cepat. Tapi itu kan gagasan dari mesin. Apakah kemudian ini sudah internalisasi dengan problem yang lain? Jadi mau nggak mau nanti perguruan tinggi atau lembaga pendidikan secara umum itu harus menata diri, gitu ya. Nah, kemudian tahun 2021 yang lalu IBM itu merilis bahwa IBM itu mengeluarkan chip, ya, yang seukuran kuku kita sekarang ini. Ukuran kuku ini itu berisi 50 miliar transistor, ya. Artinya apa? Transistor ini memang sesuai dengan hukum Moore, gitu. Setelah tahun 1947 yang lalu, transistor itu ukuran segenggam tangan, tapi per 18 bulan kan mengecil 2 kalinya. Nah, maka sekarang itu sudah skala nano. Artinya apa? Nah, ini nanti punya konsekuensi, ya. Jadi transistor nanti itu berukuran atomik, maka perilaku karena aktor di dalam transistor itu kan tetap elektron. Nah, maka perilaku elektron itu nanti akan muncul individual, gitu ya. Dan itulah yang melahirkan apa yang disebut dengan quantum bit. Itu yang akan merevolusi classical bit 01 nanti jadi quantum bit. Nah, itu yang akan lahirlah yang namanya quantum computer. Apa itu quantum computer?
Kuantum komputer itu kalau dalam bahasa kita sekarang bulan suci Ramadan itu komputer malam Lailatul Qadar. Jadi kalau komputer yang tercepat sekarang itu ngeran program itu perlu waktu 1000 bulan, nanti dengan kuantum komputer itu hanya butuh waktu 1 malam. Itu saking cepatnya gitu ya. Nah ini jadi perburuan. Nah masalahnya sekarang, bahkan kemarin ketika kita rame-rame isu pandemi ya, ulama kan kemudian mempertanyakan apakah vaksin itu halal atau tidak gitu ya. Iya, itu memang tugas ulama, tapi akan lebih bijak lagi, akan lebih baik lagi kalau pertanyaannya bukan bertanya apakah vaksin itu halal atau haram, tetapi pertanyaannya adalah kapan kita bisa membuat vaksin. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu mindsetnya harus produsen, bukan konsumen, bukan user. Nah, maka ke depan kita harus berbicara tentang produksi. Gitu loh. Jadi jangan terus kita mau menjadi bangsa konsumen, bangsa kuli. Gitu loh. Ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan karena sudah maghrib ya. Jadi intinya rebutlah ilmu pengetahuan karena tidak ada ilmu yang gratisan, itu tidak ada. Ya. Dan konsekuensinya adalah umat orang-orang yang berilmu seperti ini memang nanti tidak banyak waktu wiritan dan lain-lain ya, karena memang usia hidup kita sehari semalam kan 24 jam. Maka cukuplah bunyal Islam ala khamsin, cukuplah di situ syahadat, sholat, kemudian zakat, Ramadan. Setelah itu beraktivitas, gitu loh ya. Yang penting tidak kufur seperti orang-orang Eropa, orang-orang Amerika sana, begitu loh. Ya, jadi kuasailah ilmu pengetahuan karena no sign no future. Kalau kita nggak punya sign, kita nggak punya masa depan karena alam kita nggak bisa kelola. Kalau kita nggak punya sign, nggak punya teknologi, maka alam kita serahkan kepada orang asing. Kalau diserahkan kepada orang asing, maka kedaulatan kita pun akan terseret-seret. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.